Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan dulu nih, nama saya Yulian Rahmah, biasa dipanggil Yulia. Tapi bebas aja teman-teman mau manggil apa, mau Yulian, mau Rahmah, fine-fine aja. Terus saya adalah seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, program studi pendidikan agama Islam. Oke teman-teman, saya pernah membawakan atau mempresentasikan satu judul pada mata kuliah Ulumul Quran, yaitu tentang Al-Maki wa Al-Madani. Baik, di video kali ini kita akan mengulas kembali tentang tema tersebut, tapi dalam keadaan santai-santai aja gitu, nggak usah formal-formal banget. Teman-teman juga pasti udah tahu kan, sedikit besar tahu lah tentang Al-Maki dan Al-Madani. Di sini kita akan mendiskusikannya bersama. Nanti teman-teman bisa menanggapi video saya. Kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Baik teman-teman, kita masuk nih ke surah Al-Maki. Apa sih yang dimaksud dengan surah Al-Maki? Al-Maki berarti wahyu yang diturunkan kepada Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Garis bawahi, sebelum hijrah ke Madinah. Artinya surah Al-Makiyah itu diturunkan di kota Mekah. Nah, untuk surah Al-Madani atau Al-Madani Al-Madinah, namanya aja udah jelas kan, berarti wahyu yang diturunkan kepada Nabi setelah hijrah ke Madinah. Nah teman-teman, kita masuk ke ciri-ciri surah Al-Maki secara titik tekan analogi. Yang pertama nih, surah Al-Makiyah nih ya, ciri-ciri surah Al-Makiyah dulu dah. Yang pertama terdapat ayat sajadah. Yang kedua, ayatnya dimulai dengan kata kala. 33 kali disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya ada kalla layumbazana fil hutamah. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Nah, teman-teman pasti tahu nih surah apa. Yaps, benar nih, surah An-Naba. Berarti surah An-Naba tergolong apa kalau ada kata-kata kalanya? Tergolong Al-Makiyah karena dia sudah menggambarkan ciri-ciri dari surah Al-Makiyah. Ciri-ciri yang ketiga dimulai dengan ya ayyuhannas. Nah, terus ayatnya ini mengandung kisah para nabi, rasul, dan umat-umat terdahulu. Ayatnya juga mengandung tentang Nabi Adam dan Iblis. Ayatnya dimulai dengan huruf terpotong-potong seperti alif, lam, mim. Suratnya diawali dengan kata hamdalah atau alham. Lanjut kita ke ciri-ciri titik tekan analogi surah Al-Madaniyah. Maaf nih teman-teman, ceket-ceket bahasanya. Yang pertama tuh mengandung ketentuan faraid dan had. Terus yang kedua, dia bersih sindiran terhadap kaum munafik. Contohnya apa nih? Contohnya surah Al-Munafikun. Terus yang ketiga, ciri-cirinya yang mengandung uraian dengan ahli kitab. Dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Sudah itu kita masuk ke ciri-ciri titik tekan termatis surah Al-Makiyah. Yang pertama, mengandung kata-kata sumpah atau qasam, teman-teman. Contohnya Quran surah Al-Muzadilah ayat 18. Contoh yang kedua, Quran surah Al-Waqiah ayat 76. Cirinya yang kedua, ayat dan suratnya pendek-pendek tapi bernada keras. Ciri yang ketiga, menjelaskan ajakan monoteisme. Yang keempat, dia menetapkan pondasi-pondasi umum pembentukan hukum syara dan ketentuan akhlak. Terus kita masuk nih ke ciri-ciri melalui titik tekan tematis Madaniyah. Yang pertama, mengungkapkan langkah-langkah orang munafik. Yang kedua, menjelaskan permasalahan ibadah, muamalah, hudud, rumah tangga, warisan, persaudaraan, hukum syara, keutamaan jihad, hubungan sosial, internasional. Pokoknya hal-hal yang
berhubungan antara, ya itu sih menurut saya cakupannya luas ya. Teman-teman nanti koreksi lah gimana baiknya. Terus ciri-ciri yang ketiga itu surat dan ayatnya panjang-panjang serta menjelaskan hukum dengan terang. Menjelaskan tentang warisan nih kan, surah apa tuh, surah Al-Madaniyah tuh. Itu tuh kan sama dengan mengandung faraid. Karena faraid ini kan definisinya dari ilmu waris. Contohnya Kak, contoh surahnya. Contohnya Quran surah An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 176 yang mengatakan bahwa bagian laki-laki berbeda dengan bagian anak perempuan, seperti itu. Ada faraid, ada had. Lalu had itu apa Kak? Misalnya had itu dalam artian bacaan yang mengandung larangan, tata hukum atau sanksi. Contohnya Kak, contohnya seperti berzina. Quran surah apa Kak? Quran surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Apalagi Kak contohnya? Quran surah Al-Maidah ayat 8 tentang kasus pencurian. Teman-teman bisa cari artinya ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu deh pembahasan singkat kita tentang surah Al-Makkiyah dan Al-Madinah. Mungkin di pertemuan yang akan datang atau di kesempatan yang akan datang kita bisa ngobrol banyak lagi tentang surah ini gitu. Oh ya teman-teman, kalau ada yang salah dari pembahasan saya atau kurang tepat, silahkan koreksi, berikan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Saya terima. Akhir kalam, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.